Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita sudah menyelesaikan pembahasan antara al-am dan al-khas pada majelis yang ke-6 ya, atau majelis yang ke-5. Yang majelis yang ke-6 dan pada majelis yang ke-7 ini insyaallah taala kita akan menyebutkan tentang at-takhsis dan bentuk-bentuknya. Kata beliau rahimahullah taala, kata beliau rahimahullah, wa takhsis tamyizu ba'd al-jumlah. Dan takhsis itu adalah pengkhususan atau mengistimewakan sebagian jumlah, sebagian kalimat. Iya. Ini takhsis. Baik. Takhsis ini berbeda dengan khas ya, berbeda dengan khas. Kalau khas itu dia adalah pensifatan mengkhususkan lafaz. Pensifatan mengkhususkan apa? Mengkhususkan lafaz. Kalau mukhassis, takhsis dia adalah pensifatan yang mengkhususkan perbuatan. Ya. Baik, dan insyaallah taala dengan contoh dan pembagian yang akan diterangkan oleh penulis akan jelas mana takhsis ini. Nah, baik. Jadi ini yang disebut dengan takhsis. Ya, kata penulis tamyiz ba'di al-jumlah, membedakan atau mengistimewakan, mengkhususkan sebagian apa? Sebagian jumlah. Jadi ada kata yang umum dikhususkan, dikeluarkan dengan sebuah qaid, sebuah ketentuan atau sebuah sifat. Ya, dikeluarkan dengan sebuah ketentuan atau sebuah sifat. Jelas ya? Misalnya kalau dikasih contoh, seluruh murid hadir kecuali Muhammad. Iya, maka si Muhammad ini dia keluar dari siapa yang disebut dengan murid. Jadi dia dikhususkan. Ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan takhsis. Dan kata beliau rahimahullah, wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasil. Kemudian takhsis itu terbagi dua. Terbagi menjadi muttasil dan terbagi menjadi apa? Munfasil. Terbagi menjadi dua. Ada muttasil dan ada yang apa? Munfasil. Muttasil apa artinya? Bersambung. Kalau munfasil apa artinya? Berpisah. Baik. Iya.
Jadi terbagi ada muttasil dan ada apa? Munfasil. Sekarang beliau akan memulai dengan muttasil. Kata beliau rahimahullah, al-muttasil al-istithna wa syart wa takyid bisifat. Kata beliau muttasil itu adalah 3. Yang pertama istithna, perkecualian. Ya. Perkecualian. Dan ada at-takyid bisyart. Ditakyid dengan apa? Syarat. Dan ada at-takyid bisifat. Dan ada pembatasan dengan sifat. Ini 3 muttasil ya. Dan 3 hal ini memberikan pengkhususan pada kata yang umum. 3 hal ini memberikan apa? Pengkhususan. Iya. Baik, kita beri contoh supaya jelas. Nah, ya. Contoh istithna misalnya, kalau dikatakan apa? Hadara ad-duyuf illa Muhammadan. Seluruh tamu hadir kecuali Muhammad. Ini apa? Si Muhammad sekarang seluruh tamu. Tamu ini apa? Umum atau khusus? Umum. Keumumannya ditaksis, ada yang dikhususkan. Ya, dia disendirikan, diistimewakan, dikeluarkan darinya. Siapa itu? Kecuali Muhammad. Kenapa dia dikeluarkan? Karena ada kata apa di situ? Kecuali. Yang kecuali ini apa? Istithna. Nah, perkecualian. Baik. Ini contoh istithna ya. Dan akan disebutkan contoh syarat dan takyid, dan penulis di sini akan meluas ya menjelaskan. Kita baca ucapan penulis supaya lebih lengkap. Kata beliau wal istithna'u, beliau mulai dari istithna. Kata beliau wal istithna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Istithna adalah mengeluarkan, andai kata tidak karena dia, maka dia akan masuk dalam pembicaraan. Iya. Jadi kalau dikatakan semua murid hadir kecuali Muhammad. Jadi perkecualian Muhammad ini mengeluarkan dia dari kehadiran. Andai kata tidak ada perkecualian, maka seluruh murid dikatakan apa? Seluruh murid dikatakan apa? Hadir. Ya, itu maknanya. Ikhraj ma laulahu la dakhala fil kalam. Ya, kalau lebih mudahnya biasanya istithna itu dengan menggunakan kata apa? Illa dan kawan-kawannya. Illa gairu, ya, dan semisal dengannya. Jelas ya? Dia memakai kata illa atau kata gairu atau yang semisal dengannya. Nah, itu istithna. Baik. Tapi disyaratkan pada istithna itu beberapa syarat. Bagi mereka yang mengatakan ditakhsis dengan istithna, mereka mensyaratkan padanya beberapa syarat. Ya. Syarat yang pertama, hendaknya sebagian dari jumlah yang diistisna, ya, sebagian dari jumlah yang diistisna itu ada yang tersisa. Ada yang tersisa. Jelas ya? Misalnya seorang berkata, saya punya 10 kecuali 1. Ini boleh atau tidak? Ya, saya punya 10 kecuali apa? 1. Ya. Saya punya 10 kecuali 1, berarti dia hanya punya berapa? 9. Dia katakan punya 10 kecuali 1, ini boleh saja, tidak apa-apa. Tapi kalau dia katakan saya punya 10 kecuali 10, boleh atau tidak? Ini tidak boleh, sebab apa yang dia tinggalkan?
Jadi harus ada yang tertinggal dari kalimat yang diperkecualikan. Jelas ya? Baik. Kecuali kalau yang dia perkecualikan itu hanya menyinggung lebih banyak atau lebih sedikit, tidak apa-apa. Ya. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sungguhnya hamba-hambaku tidak ada. Ya, sungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuatan bagi engkau wahai iblis untuk menyesatkan mereka, kecuali siapa yang mengikutimu dari al-ghawin. Ya. Jadi Allah terangkan bahwa hamba-hambanya tidak bisa disesatkan oleh iblis. Ada yang diperkecualikan. Siapa yang diperkecualikan? Mereka yang mengikuti apa? Iblis, mengikuti jalannya dari al-ghawin, dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Al-ghawin itu dia kenal petunjuk tapi tidak mengamalkannya, tidak mengikutinya. Al-ghawin namanya. Jelas ya? Baik, kebanyakan sekarang yang mengikuti iblis itu kebanyakan manusia, atau kebanyakan manusia tidak mengikuti iblis. Ya, dalam Al-Quran Allah firman, wa ma aktsaran nas walau harasta bimu'minin. Manusia tidak akan menjadi banyak walaupun kamu semangat, mereka mendapat apa? Kau semangat, mereka itu beriman. Ya. Jadi kebanyakan manusia itu ikut kepada siapa? Kepada iblis. Nah, jelas ya? Maka perkecualian yang seperti ini bentuknya, istisna yang seperti ini tidak dipermasalahkan. Iya. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya istisna itu bersambung di dalam pembicaraan. Dia bersambung secara hakiki atau bersambung secara hukum. Dia bersambung. Seperti contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Ya. Dan juga contoh misalnya kalau seorang berkata, ya, atiku atau etik abidi illa Zaidan misalnya. Bebaskan semua budak-budakku kecuali si Zaid. Jadi di sini perkecualiannya bersambung, perkecualian hakiki. Langsung kecuali siapa? Zaid. Tidak boleh dibebaskan. Dan kadang dia tidak bersambung, ya, secara lafaz, tapi secara hukum apa? Dia bersambung. Ini makna kita katakan bahwa istisna disyaratkan dia bersambung secara hakikat atau secara hukum. Contoh secara hukum. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Fathu Makkah beliau berkata, Inna hadzal balad harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard la yu'qadu syaukuhu wa la yukhtala khalahu. Sungguhnya negeri ini, yaitu negeri apa? Negeri Makkah, Allah haramkan hari diciptakannya langit dan bumi. Tidak boleh dicabut pohon berdurinya, dan tidak boleh dihilangkan khalahu. Maka Ibnu Abbas, kata Al-Abbas radhiyallahu ta'ala, ini ucapan Nabi, ya, tidak ada perkecualian ucapan Nabi. Maka Al-Abbas berkata, ya Rasulullah, illa al-idkhir. Ya Rasulullah, kecuali al-idkhir, jerami. Ya, sebab jerami ini kata beliau, qainahu li qainihim wa buyutihim. Sebab jerami ini perlu untuk dipakai untuk memberi makan, ya, dan perlu untuk dipakai untuk membangun rumah. Sebab mereka dari tanah dicampur jerami untuk melekatkan tanah seperti semen di rumah itu. Ya. Maka Nabi SAW berkata, illa al-idkhir, kecuali apa? Idkhir. Jadi illanya, perkecualiannya kapan? Berpisah atau tidak di dalam pembicaraan ini? Berpisah, ya, sebab diselangi. Al-Abbas berkata kecuali, maka Nabi berkata apa? Kecuali. Walaupun dia berpisah, tapi di sini hukumnya hukum apa? Hukum bersambung. Hukumnya hukum bersambung. Jelas ya? Baik. Ini syarat. Ini dua syarat tentang suatu itu syah dikatakan sebagai istisna. Ya, suatu hal yang syah dikatakan sebagai perkecualian. Baik. Iya.
Nah, kalau misalnya ada orang yang berkata, ya seluruh budakku saya bebaskan. Ya, 3 hari setelah itu dia berkata kecuali Muhammad. Diterima atau tidak? Tidak diterima, sebab ini sudah tidak bersambung namanya. Ya, dikatakan dia tidak bersambung. Ya, jadi ini faedahnya ya, tentang mengetahui syarat dari istitsna. Baik. Ya, di antara contoh dari istitsna adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 5 dan ayat berapa? Ayat 4 dan ayat 5. Allah firman walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina lalu dia tidak membawa 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan jangan terima dari mereka persaksian selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun. Dan mereka inilah orang-orang yang apa? Orang yang fasik. Di dalam ayat ya, dikatakan bahwa semua orang yang fasik seperti itu hukumnya. Namun diberikan perkecualian illal ladzina amanu. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan mengadakan perbaikan. Nah, maka sebutan fasik di sini itu hukum umum bagi mereka yang menuduh itu, diperkecualikan darinya kalau dia sudah apa? Dia sudah bertobat. Ya, diperkecualikan darinya apabila dia bertobat. Maka ini bentuk istitsna ya. Ini syarat istitsna. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala dalam masalah istitsna, kata beliau, wa innama yasihhu bi syart. Dan istitsna itu syah dengan syarat ayyabqa minal mustathna minhu syai'. Dengan syarat tersisa dari yang diperkecualikan sesuatu. Ini sudah kita terangkan ya, bahwa tidak boleh diperkecualikan semuanya. Saya punya 10 kecuali 10. Atau saya punya 10 kecuali 9. Ini tidak diperbolehkan. Dia hendaknya mengambil sesuatu yang tersisa. Ya, dan sesuatu yang tersisa ini lebih mendominasi. Nah, kemudian kata beliau min syartihi ay yakuna muttasilan bil kalam. Dan dari syarat istitsna dia harus bersambung dengan pembicaraan. Harus bersambung dengan pembicaraan. Ya, kalau tidak bersambung tidak istitsna namanya. Dan bersambungnya ini kita sudah sebutkan tadi, bersambung terbagi 2, bersambung secara hakikat dan secara apa? Secara hukum. Iya. Baik. Kemudian kata penulis wa yajuzu taqdimul istitsna 'ala al-mustathna minhu. Dan boleh istitsna lebih didahulukan di atas mustathna minhu. Ya biasanya kalau perkecualian itu di mana? Di belakang kan biasanya. Semua tamu hadir kecuali Muhammad. Kan biasanya di belakang, kecualinya di mana biasanya? Di belakang. Tapi kata beliau boleh istitsnanya, perkecualiannya dikedepankan. Jadi katakan kecuali Muhammad, semua tamu datang. Itu boleh menurut penulis. Ya, dan ini juga dalam bahasa Arab adalah hal yang apa? Hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Karena itu tidak apa-apa. Ya, kalau didahulukan, ya, istitsnanya, perkecualiannya didahulukan. Nah, didahulukan. Dan ini adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, dan ini di bahasa Arab banyak ya contoh-contohnya dalam bahasa Arab. Tentang syawahid nahwiyah yang disebut di dalam hal ini, wa mali illa ala Ahmad syi'atun wa mali illa madhhab al-haqq madhhabu. Ucapan seorang penyair, saya tidak mempunyai kecuali pengikut Nabi Muhammad sebagai kawan,
dan saya tidak mempunyai kecuali madhab kebenaran sebagai madhab. Jadi kecualinya dikedepankan. Iya. Kemudian kata beliau, wa yajuzul istithna minal jinsi wa ghairihi. Kemudian istithna itu boleh dari jenis dan dari selainnya. Baik. Kadang istithna sesuatu dari jenisnya. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Sesungguhnya insan benar-benar dalam apa? Kerugian. Semua insan illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang apa? Beriman. Sekarang orang-orang yang beriman diperkecualikan. Orang-orang yang beriman itu manusia atau bukan? Manusia. Berarti yang diperkecualikan dari jenis. Ya. Perkecualiannya dari jenis hal yang diperkecualikan. Jelas ya? Dari seluruh insan diperkecualikan orang yang beriman. Dan orang yang beriman adalah apa? Dari manusia. Baik. Contoh lain, ya, yang di sini kata beliau wa min ghairihi, dan boleh istithna perkecualian dari selainnya. Maksudnya dari selain jenisnya boleh. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Ya. Maka sujudlah seluruh malaikat itu kecuali siapa? Kecuali iblis. Sekarang iblis itu dari malaikat atau bukan? Bukan. Tapi dia diperkecualikan. Berarti ini perkecualian bukan dari apa? Bukan dari jenisnya. Iya. Karena itu di kelanjutan ayat kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iya. Di sebagian di surah Al-Kahfi ada kelanjutan ketika diperkecualikan iblis. Di surah Al-Kahfi diberikan sifat bahwa iblis itu kana minal jin, dia dari jin, kemudian dia fasik dari perkara Rabbnya, menunjukkan bahwa perkecualian iblis ini perkecualian bukan dari jenisnya. Ya. Saya katakan semua kafilah perjalanan yang berlalu itu, ya, semuanya saya beri perbekalan kecuali anjing-anjing mereka. Ya, sekarang anjing dari jenis kafilah atau bukan? Dari jenis manusia atau bukan? Ya, bukan. Kalau dalam satu kafilah, iya, mereka ikut menyertai kafilah, jelas ya. Tapi diperkecualikan, dan perkecualian bukan dari jenisnya. Jelas sampai sini? Baik. Ini mana ucapan penulis boleh istithna dari selain jenisnya. Iya. Ya, dan ini dibangun di atas pembahasannya, dibangun di atas apa? Dibangun di atasnya masail di dalam fikih. Dan dimaklumi ya, pembahasan istithna ini ada di pembahasan sumpah, ya, ada di pembahasan wakaf, ada di pembahasan wasiat. Nanti kata seorang berkata misalnya, ya, misalnya dia berkata bahwa duit saya 1000 dinar ini semuanya saya wakafkan. Semuanya saya wakafkan. Atau duit saya 100 juta semuanya saya wakafkan, kecuali sepeda motor. Boleh atau tidak? Ya, sepeda motor baik bentuk dari 100 juta, jenis dari 100 juta atau bukan? Bukan ya, sebab 100 juta uang, sepeda motor bukan uang. Berarti tidak sejenis. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah berkata seperti itu, berarti dari 100 juta itu diambil harga motor dulu, dikurangi harga apa? Harga motor, sebab dia sudah memperkecualikan 100 juta ini wakaf kecuali apa? Sepeda motor. Berarti harus dikeluarkan harga apa? Harga sepeda motor. Baik. Ini contohnya ya, dan ini berlaku nanti di banyak pembahasan di dalam ilmu fikih. Baik. Kemudian dari bentuk taksis yang kedua kata beliau wasyarat dan syarat. Ya. Kata beliau wasyaratu yajuzu ya ayata'akhkhara 'anil masyrut wa yajuzu ayataqaddama 'alal masyrut. Dan
syarat itu boleh dia lebih didahulukan di atas hal yang disyaratkan, boleh dia terakhir, mundur dari hal yang disyaratkan, dan boleh dia didahulukan. Iya, boleh dia didahulukan. Nah, syarat yang dimaksud di sini terdapat di dalamnya jumlah syartiyah. Ada persyaratan di depannya di dalam kalimat. Ya, bukan syarat di pembahasan ahkam wad'iyah di sini ya. Itu syarat lain di ahkam wad'iyah. Tapi di sini persyaratan ini kalau apa? Sifatnya di dalam konteks pembicaraan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad." Ya, dan kalian para suami mendapatkan seperdua dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian yang meninggal apabila istri-istri kalian tidak mempunyai anak. Ya. Jadi suami mendapatkan bagian sepertengah dari harta istri, syaratnya apa? Syaratnya apabila si istri tidak punya anak. Ini disebut apa? Disebut syarat. Dan syarat ini pengkhususan. Nanti kata si istri punya anak, maka dia tidak dapat seperdua, tapi dapat berapa? Dapat seperempat. Ya. Akan tetapi dapat apa? Seperempat. Maka persyaratan ini boleh diakhirkan seperti itu. Jadi syaratnya terakhir, illam yakul lahunna walad. Apabila mereka tidak mempunyai apa? Anak. Dan boleh syarat itu didahulukan. Ini ucapan penulis. Wa yajuzu ayyataqaddama 'alal masyru'. Boleh syarat dia apa? Didahulukan. Ya, contoh, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yadh'na hamlahunna. Wa in kunna ulati hamlin, kalau mereka para istri yang sudah ditalak itu, mereka adalah hamil, dalam kondisi hamil, maka berikanlah infak kepada mereka sampai mereka meletakkan kandungannya, sampai mereka melahirkan. Jelas ya, jadi syaratnya untuk dikasih nafkah, syaratnya dikedepankan, yaitu kalau dia hamil dikasih nafkah. Jelas ya, dikasih nafkah. Tapi kalau dia tidak hamil, tidak diberi nafkah. Ya, syarat disimpan di depan. Nah, maka syarat ini adalah pengkhususan. Dia adalah sifat yang mentaksis pembicaraan, mengkhususkannya. Baik, selesai ya tentang syarat. Nah, iya, sudah selesai istithna sebagai salah satu bentuk dari taksis yang bersambung. Demikian pula sudah selesai kita jelaskan tentang syarat. Ya, tentang syarat dari taksis yang sifatnya apa? Bersambung. Kemudian yang ketiga dari bentuk yang sifatnya bersambung, kata beliau wal muqayyad bisifat. Ya. Muqayyad bisifat, yang ditakyid dengan sebuah sifat. Nah, ya, dia diikat dengan sebuah sifat. Wa yuhmalu alaihi, di mana keumumannya itu diarahkan kepada makna takyidnya. Contoh, karrafaqati quyyidat bil aymani fi ba'd al mawadhi'. Contoh seperti ar-raqabah, ya, budak yang dibebaskan di kafarah itu. Di sebagian kafarah ditakyid bahwa budak mukmin, dia harus budak yang apa? Beriman, sebagian tempat. Wa utliqat fi ba'd al mawadhi', dan sebagian tempat hanya disebut membebaskan budak saja. Tidak disebutkan apa? Keimanannya. Ya. Maka yang seperti ini fayuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Yang mutlaknya diarahkan maknanya kepada apa? Diarahkan maknanya kepada yang muqayyad. Diarahkan maknanya kepada yang muqayyad. Baik. Di sini di pembahasan penulis ini sudah ada beberapa kalimat yang harus dijelaskan. Sekarang beliau memberi contoh al-muqayyad bisifat, apa yang ditakyid dengan sifat. Nah, beliau memberi contoh misalnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang membayar kafarah. Ya, dimaklumi ya, di kafarah itu dibayar di pembahasan zihar, pembahasan sumpah, ada kafarah membebaskan budak, di pembahasan haji, di pembahasan puasa. Ya, di 4 pembahasan ini kafarah hanya disebutkan raqabah, membebaskan budak saja. Membebaskan apa? Budak. Tapi di pembahasan membunuh
disebutkan bahwa budak yang dibebaskan adalah budak apa? Budak yang beriman. Fatahriru raqabatin mu'minah, membebaskan budak yang beriman. Ya. Jadi disebutkan membebaskan budak yang beriman. Baik. Jadi menurut penulis rahimahullah ini adalah contoh. Ya. Ini adalah contoh bahwa ketika ada seperti itu, ya. Ketika ada seperti itu, maka budak yang disebutkan di di dalam ayat itu yang sifatnya umum, raqabah hanya disebut umum sebab budak mungkin budak kafir, mungkin budak mukmin. Begitu disebutkan di tempat lain budak mukmin, maka di tempat lain yang disebutkan budak mukmin ini menunjukkan pengkhususan bahwa budak yang diinginkan adalah apa? Adalah budak mukmin. Ya, ini contoh dari penulis terlalu apa? Terlalu global ya. Nah, baik. Dan sebenarnya hakikat permasalahannya perlu dirinci lebih banyak. Ya, sekarang saya akan terangkan dulu tentang masalah mutlak dan muqayyad. Ya, supaya kita akan lebih rinci di dalam membahas contoh yang disebutkan oleh penulis. Di sini kata beliau fayuhmal al-mutlaqu 'ala al-muqayyad. Maka yang mutlak itu diarahkan maknanya kepada apa? Yang muqayyad. Mutlak itu mirip dengan am. Dia mirip dengan kata apa? Umum. Mutlak artinya yang lepas, tidak terikat. Ya, yang lepas tidak apa? Terikat. Kalau muqayyad dia terikat. Dia terikat. Jelas ya? Dia terikat. Ya. Baik. Itu apa? Muqayyad. Kalau dikatakan murid-murid, maka ini mutlak. Kalau dikatakan murid-murid. Tapi kalau dikatakan misalnya apa? Murid-murid perempuan, maka ini apa? Dia ditakkid bahwa murid yang dimaksud adalah murid apa? Perempuan. Iya, jelas ya? Jadi kalau ada yang mutlak, asalnya mutlak itu diarahkan kepada makna apa? Makna yang muqayyad. Ya, ini menurut penulis. Ya, rahimahullahu taala. Dan sebenarnya di dalam hal ini ya, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Ya. Yang pertama ada nas, dia datang secara mutlak. Ya, datang secara mutlak. Seperti di ayat-ayat tentang mahram, dikatakan hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ibu ini siapa? Dia mutlak. Ya, sebab ibu seorang bisa ibu kandungnya, bisa neneknya, ya, bisa nenek dari ibunya, bisa nenek dari ayahnya. Ini mutlak. Maka semuanya apa? Diamalkan. Jadi kalau dia datang tidak ada yang membatasinya, asalnya semuanya diamalkan. Iya. Jelas ya, semuanya diamalkan. Tapi kalau di dalam nas ada pembatasan, ada takyid, maka asalnya takyidnya dilakukan. Seperti di kafarah, faman lam yajid fa siyamu syahrayn mutatabi'ain. Siapa yang tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan apa? Berturut-turut. Dikatakan 2 bulan apa? Berturut-turut. Secara 2 bulan ditakyid dengan kata apa? Berturut-turut. Ya, sebab kalau puasa 2 bulan boleh dia cicil hari per hari, boleh dia lakukan hari ini 1 bulan, kali ini 1 bulan, nanti 5 bulan lagi 1 bulan. Itu boleh kalau dikatakan 2 bulan. Tapi begitu dikatakan 2 bulan berturut-turut, nah ini apa maknanya? Dia harus 2 bulan apa? Bersambung. Harus 2 bulan bersambung. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Ya. Dan keadaan yang ketiga, kalau datang dalam suatu lafaz dia mutlak, datang di lafaz yang lain dia apa? Muqayyad. Ya, datang di lafaz lain dia muqayyad. Nah, ini yang di sini oleh penulis rahimahullahu taala dia memberikan kaidah global bahwa mutlak diarahkan maknanya kepada muqayyad. Ya, padahal ini sebenarnya perlu dirinci. Sebab keadaan mutlak dan muqayyad itu terbagi berapa? Ada terbagi 4. Ya, keadaan mutlak dan muqayyad tidak lepas dari 4 keadaan. Iya. Baik, tidak lepas dari 4 keadaan. Nah, keadaan yang pertama
Ya. Keadaan yang pertama, ya. Jadi kalau ada mutlak dan muqayyad, di situ perlu kita lihat dua hal dulu. Ada hukum dan ada sebab. Ada hukum dan apa? Ada sebab. Iya. Kalau hukum dan sebabnya sama, maka mutlak itu diarahkan maknanya kepada yang muqayyad menurut kesepakatan ulama. Iya. Mutlak diarahkan maknanya kepada apa? Muqayyad menurut kesepakatan ulama. Baik. Ya, ini 4 keadaan ya, perhatikan. Keadaan yang pertama, ya. Keadaan yang pertama sama sebab dan hukumnya. Sama sebab dan apa? Hukumnya. Ya. Jadi kalau ada dua nas ini menjelaskan dua pembicaraan. Sebab yang dibicarakan sama dan hukum yang dibicarakan sama. Namun sebagian nas ada yang mutlak, sebagian nas ada yang apa? Muqayyad. Maka di kondisi yang seperti ini mutlak diarahkan maknanya kemana? Ke muqayyad. Kita beri contoh supaya lebih jelas. Perhatikan dua ayat ini. Ini dua ayat ya. Ya, hurrimat alaikum apa? Al-maita wad-dam wa lahmul khinzir. Baik, ini ayat di surah Al-Maidah, ayat 3. Perhatikan ya, diharamkan atas kalian apa? Bangkai dan darah. Perhatikan kata darah. Itu sisi yang akan kita jelaskan. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ada nas yang lain di ayat yang kedua. Qala ta'ala illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Itu ayat di surah Al-An'am ya. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yata'aluhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Katakanlah tidak ada yang haram yang saya ketemukan pada apa yang diwahyukan kepadaku. Haram dimakan untuk orang yang memakannya, kecuali diperkecualikan yang tidak boleh dimakan bangkai dan apa? Daman masfuhan, darah yang masfuh. Di nas yang kedua ada tambahan di sini. Kalimat apa tambahannya? Kalimat masfuh. Kalau yang di atas darah. Ini darah saja, semua darah. Tapi kalau masfuhan ini darah yang mengalir namanya. Darah yang mengalir. Jelas ya? Jelas sampai sini. Sekarang dua ayat. Ya, semuanya menyebutkan darah. Ya. Hukum yang terkandung di dalamnya semuanya adalah apa? Sama, diharamkan darah, yang dibawa juga pengharaman apa? Darah masfuh. Hukumnya sama. Sebabnya apa? Sebabnya sama. Ini semuanya pengharaman dari jenis apa? Memakan apa? Sebabnya karena diharamkan memakan apa? Memakan darah. Jadi sebabnya juga adalah apa? Sama. Ada perbedaannya. Di darah yang pertama umum, dia mutlak. Di darah yang kedua dia muqayyad. Ada kalimat apa muqayyadnya? Kalimat masfuh yang mentakhir. Maka di sini makna yang pertama ini dam ini yang mutlak harus diarahkan maknanya sebagai dam apa? Dam masfuh. Jelas ya? Ini mana kaidah yang pertama, keadaan yang pertama. Ya, saya kembali keadaan yang pertama kita lihat. Ya. Keadaan yang pertama dia sama hukum dan apa? Hukum dan sebabnya. Ya. Kalau sama hukum dan sebabnya, maka mutlak diarahkan kepada apa? Diarahkan kepada muqayyad menurut apa? Kesepakatan para ulama. Jelas ya? Sekarang kita pindah kepada keadaan yang kedua. Ya. Keadaan yang kedua berbeda hukum dan sebab. Berbeda hukum dan sebab. Ya. Jadi ada dua nas. Ada dua nas. Ya. Disebutkan dua nas ini berbeda hukumnya dan berbeda apa? Berbeda sebabnya. Berbeda hukumnya dan berbeda sebabnya. Iya. Kalau dia berbeda hukumnya dan berbeda sebabnya, maka ini mutlak tidak diarahkan kepada muqayyad menurut kesepakatan para ulama. Jadi mutlak diamalkan sendiri, muqayyad diamalkan apa? Sendiri. Ini keadaan yang kedua. Saya beri contoh.
Baik, ini contoh ayatnya ya. Ini perhatikan ayat di surah Al-Maidah ayat 38. Allah firman was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Ya. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Di sini kata apa? Tangan ya, perhatikan. Kata tangan. Ya. Sampai mana dipotong tangannya? Sampai di siku kah pergelangan tangan? Hah? Sebentar dulu, kita hubungkan ya. Jadi kata tangan di sini mutlak. Tidak diterangkan sampai mana. Ya. Baik, tidak diterangkan sampai mana. Ada ayat yang kedua, diterangkan, disebutkan tangan dan disebutkan tangan sampai ke mana? Ke siku, yaitu ayat tentang apa? Wudu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke mana? Sampai ke siku. Ya, sekarang perhatikan dua nasnya dulu. Tangan yang pertama dia apa? Sifatnya mutlak. Tidak ada ketentuannya, tidak ada sifat yang membatasinya. Dia bermakna lepas. Ini ID yang pertama, mutlak dia. Tapi tangan yang kedua, ini ada batasannya. Dikatakan tangan sampai ke mana? Sampai ke siku. Ya, sekarang apakah kita katakan hukumnya kalau begitu? Tangan yang pertama adalah laki-laki dan perempuan yang mencuri. Kalau dipotong tangannya, dipotong sampai ke siku. Begitu? Dikatakan mutlak diarahkan kepada muqayyad? Jawabannya tidak. Kenapa? Sebab ini hukum dan sebab berbeda. Ya. Ayat yang pertama, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ya. Apa sebabnya dia dipotong tangannya? Sebabnya mencuri. Hukumnya, kalau dia mencuri, hukumnya apa? Dipotong tangannya. Ini hukumnya di ayat yang pertama. Di ayat yang kedua, cucilah tangan kalian sampai ke siku. Ini sebabnya karena apa? Ya. Sebabnya karena dia berhadas. Ada dia hadas atau dia ingin perbaharui wudunya, maka dia berwudu. Ya. Dan hukumnya kalau dia berhadas, hukumnya dia apa? Dia berwudu. Jadi sebab ada perbedaan sebab. Yang sana sebabnya mencuri, ini sebabnya karena berhadas. Yang sana hukumnya juga berbeda. Yang sana hukumnya dipotong, yang ini hukumnya apa? Berwudu. Kalau begitu tidak ada hubungannya antara dua nas di sini. Tidak bisa dikatakan bahwa tangan di sini, tangan di ayat di atas, ya, yang berkata tangan saya itu diarahkan kepada siku, dipotongnya, tidak. Karena ini dua nas berbeda. Maka kalau begini keadaannya, ayat yang pertama ini diamalkan sendiri, dan ayat yang kedua diamalkan apa? Sendiri. Jelas ya? Tapi khusus untuk khusus untuk mencuri ini ada di taksis oleh hadis. Ya, sebab di dalam hadis disebutkan bahwa tangan yang dipotong itu sampai ke mana? Ke pergelangan. Ya, tangan yang dipotong sampai ke pergelangan. Jelas ya? Dan nanti mungkin akan saya terangkan ini contoh ayat Al-Quran ditaksis oleh apa? Ditaksis oleh hadis. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selesai sudah ya? Ini keadaan yang kedua. Kita kembali kepada keadaan yang ketiga tadi. Ya. Keadaan yang ketiga, berbeda hukum dan sama sebabnya. Hukumnya berbeda, tapi sebabnya apa? Sebabnya sama. Hukumnya berbeda, ya, tapi sebabnya sama. Ya. Kita beri contoh supaya jelas. Ya, baik. Ya, perhatikan ini ya, dua ayat. Nah, ini dua ayat. Yang pertama, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya. Itu ayat yang pertama. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya. Mutlak di sini ya. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ini pembahasan tayamum ya. Kalau tayamum, usaplah apa? Wajah-wajah kalian dan apa? Tangan-tangan kalian. Baik, ini tangan yang diusap di tayamum sampai mana diusapnya?
Tidak diterangkan sampai mana. Tapi di ayat wudu diterangkan. Di ayat wudu, wa aydiyakum ilal marafiq. Diusap sampai ke mana? Dicuci sampai mana? Sampai ke siku. Jelas ya? Maka ini muqayyad. Perhatikan aydikum pertama mutlaqah, dia mutlak, ya, tidak ada batasannya, tidak terikat. Yang kedua terikat sampai ke mana? Sampai ke marafiq. Baik, sekarang sebab sama. Kenapa tayammum? Sebabnya karena apa? Hadas. Kenapa berwudu? Sebabnya karena apa? Karena hadas. Tapi hukum berbeda. Ya, hukum berbeda. Jelas ya? Kalau tayammum itu dia dengan cara mengusap hukumnya. Ya, jelas ya? Tayammum dengan cara apa? Mengusap. Kalau berwudu dengan cara apa? Mencucinya. Dengan cara mencucinya. Jadi ada perbedaan. Ya, di keadaan ini, ya, di keadaan ini sama dengan keadaan yang kedua. Nas diamalkan sendiri-sendiri. Nas diamalkan apa? Sendiri-sendiri. Tidak dikatakan di sini bahwa si mutlak diarahkan maknanya kemana? Ke muqayyad. Karena itu tidak boleh mengatakan, oh, jadi di dalam tayammum mencuci tangan itu, di dalam tayammum mengusap tangan itu sama dengan apa? Sama dengan wudu, yaitu mengusap sampai ke siku. Ya. Karena semuanya adalah taharah disebabkan karena hadas. Betul sebabnya sama, tapi hukumnya apa? Hukumnya berbeda. Karena itu tidak boleh tidak boleh dikatakan bahwa mutlak diarahkan kepada makna muqayyad. Ini yang ketiga. Jadi kalau berbeda hukum dan sebab, ya, maka ketentuannya si mutlak tidak boleh diarahkan kepada apa? Muqayyad. Diamalkan masing-masing. Ya, ini yang ketiga, ini ada silang pendapat di kalangan ulama, tapi yang benarnya ini yang disebut di sini. Tidak boleh mutlak diarahkan kepada apa? Muqayyad. Jelas ya? Kalau itu dua yang pertama tadi itu tidak ada silang pendapat. Sekarang keadaan yang ketiga. Ya. Keadaan yang ketiga inilah yang diberi contoh di sini oleh penulis. Rahimahullahu taala. Diberi contoh oleh penulis dengan dua ayat yang telah kita bacakan tadi. Ya, jelas ya? Sekarang keadaan yang keempat, dia sama di dalam hukum dan sama di dalam apa? Dia sama di dalam hukumnya, tapi berbeda di dalam apa? Sebabnya. Sama di dalam hukumnya, tapi berbeda di dalam sebabnya. Contoh, hukum membayar kafarah pada jenis-jenis kafarah yang kita sebutkan tadi, semuanya diberi hukum kafarahnya dibayar dengan apa? Dengan budak. Sama hukumnya. Ya. Tapi sebab membayar budak itu berbeda. Ada yang membayar budak disebabkan karena kafarah dihar, ada yang karena membunuh, ada yang karena melanggar sumpah, ada yang karena haji, ada yang baik. Ini jenis kafarah ya. Ya, disebabkan perbedaan sebab yang berbeda. Nah, maka di sini dua ayat kita perhatikan. Di kafarah dihar, ya, cuma disebutkan misalnya kafarah dihar ya. Sama juga dengan kafarah yang lainnya, kafarah dihar, kafarah jiwa di bulan Ramadan, ya, kafarah sumpah. Hanya disebutkan fatahriru raqabah, membebaskan budak saja. Jadi kata budak di sini dia mutlak atau muqayyad? Ini antum paham atau? Ya, sekarang kata budak di sini mutlak atau muqayyad? Dia mutlak. Tidak ada yang mengikatnya. Tapi di ayat yang menjelaskan kafarah membunuh dengan keliru atau salah, ya, disebutkan fatahriru raqabatin mu'minah, membebaskan budak apa? Budak beriman. Jadi ada takyid apa di sini? Beriman. Jelas ya? Jadi kalau sebab, ya, kalau hukum sama, semuanya bayar budak hukumnya. Tapi sebabnya berbeda. Sebabnya berbeda. Hukumnya semuanya membayar budak. Tapi sebabnya berbeda. Sana yang pertama tadi karena dihar, yang kedua karena apa? Membunuh. Ya, beda sebabnya. Kalau dia seperti ini keadaannya, kalau dia keadaannya seperti ini, apa hukumnya? Ya, ini menurut penulis ada silang pendapat. Dan yang benarnya bahwa mutlak di sini diarahkan kepada apa? Makna muqayyad. Baik. Karena itu kata penulis di sini,
Wa yuhmalu al-mutlaqu 'ala al-muqayyad. Yang mutlak itu diarahkan kepada mana apa? Makna muqayyad. Mutlak diarahkan kepada makna muqayyad. Jelas ya? Baik, ini bagannya kayak begini. Iya. Ini bagan-bagan ini bagus ya. Kalau seorang mau melihat dua nas, ya dia bisa klasifikasikan seperti ini. Dia bawa dua nasnya dulu. Ya, kemudian cara yang kedua dia ambil kalimat yang mana yang mutlak, yang mana yang muqayyad. Kemudian setelah itu dia tentukan dulu apa hukum setiap dari ayat, setiap dari nas itu. Setelah itu dia tentukan apa sebabnya. Nah, kalau dia sudah tentukan dua hal ini, maka dia sudah bisa membedakan. Ada 4 kaidah tadi kita sebutkan. Jadi saya ulangi, kesimpulan kaidahnya. Ya. Kesimpulan kaidahnya. Kalau sebuah hukum itu atau sebuah perkara itu dua nas, ada mutlak, ada muqayyad. Sama hukumnya dan sama sebabnya. Ini hukumnya bagaimana? Ketentuannya bagaimana? Mutlak diarahkan kepada apa? Muqayyad. Ini ada silang pendapat? Tidak ada silang pendapat. Keadaan yang kedua, kalau ada dua nas, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya, berbeda hukum dan sebabnya. Ketentuannya apa? Mutlak tidak boleh diarahkan kepada apa? Muqayyad. Tapi dua nas ini diamalkan sendiri-sendiri. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, kalau ada dua nas, satu mutlak, satu muqayyad. Ya. Berbeda hukum, sama sebabnya. Ini ketentuannya apa? Berbeda hukum, sama sebabnya. Ketentuannya apa? Ketentuannya bahwa mutlak tidak diarahkan kepada apa? Muqayyad. Mutlak tidak diarahkan kepada muqayyad. Dan ini menurut pendapat yang paling kuat. Ada silang pendapat ya. Kemudian keadaan yang ketiga, kalau ada dua nas, satu mutlak, satu muqayyad. Ya. Ternyata nas ini hukumnya sama, namun sebabnya berbeda. Ini ketentuannya bagaimana? Ketentuannya bahwa mutlak diarahkan kepada apa? Muqayyad. Dan ini pendapat yang lebih kuat di dalam hal ini. Ya, jelas ya? Yang dibagan untuk melihat di situ tidak ini kecuali dengan dalil. Itu pendapat lain ya. Kita hanya ambil bagannya saja. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang mutlak dan muqayyad. Dan ini termasuk kaidah-kaidah penting di dalam apa? Di dalam seseorang itu berdalil. Di dalam seseorang berdalil. Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau masuk di penjelasan berikutnya menguraikan tentang takhsis, ya, tentang pengkhususan. Kita lihat matanya. Ya. Kata beliau, wa yajuzu at-takhsis ya bil kitabi. Wa yajuzu takhsilul kitabi bil kitab. Dan boleh mentaksis kitab dengan kitab. Ya. Boleh mentaksis kitab dengan apa? Kitab. Nah, ya, sekarang beliau akan menerangkan bentuk-bentuk dari at-takhsis, pengkhususan. Iya. Dan di sini penulis tentunya akan masuk menjelaskan ya, bagaimana bentuk mukhassis yang apa? Yang munfasil. Karena 3 yang kita sebutkan sebelumnya itu semuanya mukhassis yang apa? Muttasil atau munfasil? Munfasil. Ya, ini sekarang belum lupa lagi akar pembahasan kita. Ya, jangan dilupa ya, orang berbicara apa sekarang? Itu yang paling penting di pelajaran. Seorang sekarang sedang belajar, kita berada di atas planet mana? Ya, planet bumi kah? Atau planet yang lain? Itu harus dia tahu. Ya, kalau dia berada di atas planet yang lain, tidak nyambung nanti pelajarannya. Ya, jelas ya? Jadi sekarang kita di pembahasan apa? Pembahasan takhsis. Setelah kita sebutkan tadi, takhsis terbagi berapa? Terbagi 2. Ada muttasil dan ada apa? Munfasil. Yang muttasil ada berapa? Ada 3. Ada mukhassis dengan apa? Istithna. Ada yang dengan apa? Syarat. Dan ada yang dengan at-takyid bi sifat. Jelas ya?
Ya, tadi saya katakan karena disinggung mutlak dan muqayyad, akhirnya kita sudah terangkan tadi tentang apa? Mutlak dan muqayyad. Sekarang kita kembali kepada taksis yang kedua, yaitu taksis apa? Munfasil, taksis yang berpisah. Beliau terangkan bahwa taksis itu ada terbagi berapa? Ya, terbagi menjadi beberapa bagian. Ya. Kata beliau, yang pertama, taksisul kitab bil kitab. Pengkhususan Alkitab dengan Alkitab. Ini yang pertama. Nah, apa yang beliau sebutkan di sini yang pertama, taksisul kitab bil kitab, ini taksis semuanya dengan syariat. Semuanya akan beliau terangkan di sini. Taksisul kitab bil kitab, taksisul kitab bis sunnah, taksisus sunnah bil kitab, taksisus sunnah bis sunnah, taksis an-nutq bil qiyas. Ya. Ini adalah taksis apa? Yang kaitannya dengan syariat. Sebenarnya ada dua taksis yang lain, munfasil, ya disebutkan oleh para ulama usul fikih dalam hal ini. Yang pertama adalah ada namanya taksis bil his. Pengkhususan karena hal yang sudah dimaklumi ya dengan panca indera. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha." Ini tentang kisah apa namanya? Kaum Nabi Hud yang dibinasakan. Ya. Maka perhatikan, segala sesuatu dikirim kepada mereka angin. Ya, yang mana angin ini menghancurkan segala sesuatu, disebutkan dalam ayat. Dia menghancurkan segala sesuatu dengan apa? Dengan izin Rabbnya. Ya, sekarang perhatikan, kalimat menghancurkan segala sesuatu. Betul tidak ada yang tersisa? Hah? Sudah dimaklumi ya, tidak mungkin kalau dia hancur semuanya. Bumi ini tentunya masih ada kan? Tempat berpijak. Berarti masih ada sesuatu yang tersisa. Ya. Jadi kalimat ini tudammiru kulla syai'in, dia ini umum. Tapi keumumannya ya, atau dia ini umum tapi keumumannya bisa dimaklumi. Bahwa yang dimaksudkan di sini bahwa yang dihancurkan hanyalah kaum itu saja. Adapun langit, bumi, gunung itu tidak ikut dihancurkan. Jelas ya? Nah ini bisa dipahami ya dengan apa? Dengan sekedar membaca ayat ini. Yang kedua dipahami dengan akal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Allahu khaliqu kulli syai'." Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, apa artinya segala sesuatu? Umum ya? Segala sesuatu ini umum atau tidak? Umum. Sekarang saya tanya, Allah masuk di dalamnya atau tidak? Ya, kenapa antum bilang tidak? Padahal dia lafadznya apa? Umum. Ya, sebab ini dimaklumi secara akal, tidak mungkin Allah masuk di mana? Di dalamnya. Ya, karena itu para ulama kalau menafsirkan ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan Allah Subhanahu wa taala zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya serta perbuatannya, ya, tidak masuk di dalam kandungan ayat. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu. Jelas ya? Maka di sini dimaklumi secara akal. Baik, ini dua hal ya disebut oleh sebagian ahli fikih. Ya, dan dua hal ini bagus saja. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ya pengkhususan dari situ ya tidak mesti. Sebab ada dalil-dalil lain yang menjelaskannya. Ada dalil-dalil lain yang menjelaskannya. Ala kulli hal, ini bentuk dari pengkhususan. Sekarang kita masuk menjelaskan pengkhususan jenis yang ketiga. Pengkhususan secara syarak. Inilah yang disebutkan di sini contohnya oleh penulis ya rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab." Boleh Al-Qur'an itu ditaksis dengan ayat Al-Qur'an pula. Jadi ayat Al-Qur'an dikhususkan pendalilannya dengan apa? Dengan ayat Al-Qur'an pula. Contohnya apa? Ya, contohnya seperti dua ayat. Ayat yang pertama, ayat di surah Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Perempuan-perempuan yang ditalak mereka menjalani masa iddahnya selama 3 quru, 3 kali haid. Ya. Kalimat perempuan yang ditalak di sini, ini kalimat umum atau tidak? Umum ya. Masuk di dalamnya perempuan yang ditalak apa? Di dalam ayat ya, suaminya sudah berduaan dengannya atau belum berduaan dengannya. Jelas ya?
masuk di dalamnya perempuan yang ditalak suaminya sudah berduaan dengannya dan yang belum berduaan dengannya, sebab dia sudah ditalak. Ya. Tapi di ayat yang lain di surah Al-Ahzab ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menikahi para perempuan mukminah, kemudian para perempuan mukminah itu kalian talak. Kalian talak sebelum kalian sentuh. Artinya ini sebelum apa? Sebelum berdoa. Ya. Maka tidak ada iddah bagi kalian terhadap mereka. Jadi ketentuan ayat di surah Ahzab, kalau perempuan ditalak dan suaminya belum berduaan dengannya, hukumnya apa? Hukumnya tidak ada iddah. Jelas ya? Namun di ayat yang pertama tadi surah Al-Baqarah dikatakan semua perempuan yang ditalak apa? Dia menjalani iddah 3 bulan. Nah, kalau begitu di sini ada 2 ayat. Ayat yang pertama di Al-Baqarah dia umum, semua yang ditalak menjalani iddah 3 bulan. Ayat yang kedua dia menjelaskan bahwa ya, kalau perempuan yang dinikahi itu yang perempuan yang dinikahi itu suaminya belum berduaan dengannya kemudian ditalak, maka tidak ada apa? Tidak ada iddah baginya. Maka ayat yang kedua ini mengkhususkan ya, ayat yang pertama menjelaskan bahwa pada ayat yang pertama yang disebutkan menjalani iddah 3 bulan itu untuk perempuan apa? Perempuan yang ditalak dan suaminya sudah apa? Sudah berduaan dengannya, sudah menyentuhnya. Jelas sampai sini? Baik, ini contoh ya, bagaimana ayat mentaksis ayat yang lainnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, yang kedua, wa takhsisul kitab bis sunnah. Khususan Alkitab dengan apa? Dengan sunnah. Ya, Alkitab dengan sunnah. Nah, sekarang ada Al-Quran, ayat Al-Quran, kandungannya umum. Tapi datang hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal yang tidak diperbolehkan. Contoh seperti ayat di surah Nisa tentang mahram yang sudah kita bahas kemarin, ayat ke-24. Setelah dirinci mahram itu, ya, di dalam 2 ayat sebelumnya, ayat 22 dan 23. Setelah diterangkan semua mahram, kemudian Allah firman, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian selain daripada itu. Ya. Jadi selain yang disebutkan di 2 ayat, tidak boleh menikahi istri-istri ayah, kemudian ibu, ya, saudara perempuan dan seterusnya yang disebutkan di hal-hal yang diharamkan di 2 ayat, kemudian dikatakan dihalalkan selain daripada itu. Ini kan umum sudah. Jadi selain yang disebutkan di 2 ayat semuanya halal. Ternyata masih ada yang diharamkan yang lain, tidak disebutkan di dalam ayat. Disebutkan di mana? Di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketentuan tidak boleh seorang menikahi perempuan dan dinikahi juga siapa? Bibinya. Jelas ya, tidak boleh menggabungkan antara bibi dan apa? Keponakannya. Ini kan tidak ada di dalam ayat kan? Ya. Maka di sini ayat dikhususkan oleh apa? Oleh hadis. Dikhususkan oleh hadis. Baik, ini contoh ya, contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga kata penulis, wa takhsisus sunnah bil kitab. Ada takhsis hadis dengan Al-Qur'an. Ya, hadis dia lafaznya umum, ketentuannya umum, tapi datang ayat Al-Qur'an apa? Memberikan, ya, datang ayat Al-Quran memberikan kekhususan padanya. Saya beri contoh. Seperti misalnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa anni Rasulullah. Rasulullah bersabda, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini ayat umum ya, memerangi semua apa? Orang kafir. Saya tanya, umum atau tidak? Umum. Ada yang diperkecualikan? Tidak ada. Baik. Sekarang datang ayat yang mentaksis. Ini hadis ya, sifatnya umum. Tapi ada ayat yang mentaksisnya, yaitu ayat tentang apa? Pembayaran jizyah. Diperintah memerangi orang kafir, dikatakan hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Sampai mereka membayar jizyah. Ya. Sampai mereka membayar jizyah. Dalam keadaan mereka itu apa? Tidak. Jelas ya? Jadi mereka membayar jizyah. Jadi sekarang di ayat dikatakan semuanya boleh diperangi. Ya. Kecuali kalau dia sudah membayar apa? Membayar jizyah. Maka dari ayat ini mengkhususkan kandungan hadis bahwa semuanya boleh diperangi kecuali siapa?
Yang membayar jizyah tidak boleh diperangi. Baik, kemudian yang keempat, kata beliau takhsisus sunnah bis sunnah. Ya, yang keempat bagaimana hadis, yaitu mengkhususkan hadis pula. Ya. Jadi taksis as-sunnah bi apa? Bis sunnah. Hadis ditaksis dengan hadis pula. Iya. Ini contohnya apa? Ya. Contohnya di dalam masalah zakat. Ya, di dalam masalah zakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima saqatis sama' al-ushur." Ya, Nabi berkata dalam ketentuan zakat hasil bumi yang mendapat apa namanya? Ya, hasil bumi yang mendapat aliran dari langit, ya, siraman hujan dari langit itu dikeluarkan 1/10. Ya, dikeluarkan berapa? 1/10. Nah, baik. Sekali dikatakan dikeluarkan berapa? 1/10. Jadi secara umum apa saja dari hasil bumi itu kapan keluar maka dikeluarkan berapa? 1/10. Itu kan kandungan dari hadis. Jadi seorang kalau panen, dia panen berapapun jumlahnya, dia harus keluarkan berapa? 1/10. Ya, misalnya dia panen 10 kilo, maka dia keluarkan berapa? 1/10. Dia panen misalnya 100 kilo, dia keluarkan berapa? 1/10. Dia panen 1000 kilo, dia keluarkan berapa? 1/10. Kan begitu kandungan dari hadis ini. Tapi ada hadis yang menjelaskan ukuran berapa yang dipanen. Hadisnya juga riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau yang pertama tadi hadis riwayat Bukhari ya. Hadis yang kedua riwayat Bukhari dan Muslim, laisa fi maduna khamsi awsuqin sadaqah. Iya. Jelas ya? Tidak ada yang di bawah jumlah 5 ausuk. Ya, tidak ada zakat pada jumlah yang di bawah 5 ausuk. Satu wasak itu 60 sa'. Satu sa' itu 4 telapak tangan orang apa? Orang biasa. Jadi 60 sa'. Cara menghitungnya kalau zakat begini. Zakat pertanian. Jadi sekarang satu wasak berapa sa' jumlahnya? Jumlahnya 60 sa'. Jadi kalau dikali 5 semuanya berapa sa'? 300 sa'. Ya, baik. Satu sa'-nya berapa kilo? Kita ambil yang paling sedikit. Anggaplah kita kilo, 2 kilo 40 gram. Jadi paling tidak dia berapa? Ya, anggaplah kalau dianggap 2 kilo berarti 600 kilo, paling sedikit. Ya. Jadi kalau hadis yang pertama 100 kilo dia panen harus dikeluarkan 10. Tapi kalau hadis yang ketiga tidak, hadis yang kedua tidak. Nanti dapat 600 kilo baru keluar apa? 1/10. Kapan cuma 500 atau 590 itu tidak keluar. Jelas ya? Maka di sini hadis ditaksis dengan apa? Dengan hadis. Ini contoh ini yang keempat. Kemudian yang kelima kata beliau taksisun nutuk bil qiyas. Ya. Yang kelima adalah mentaksis an-nutuk dengan qiyas. Nutuk ini yang beliau maksud, beliau jelaskan. Wa la bin nutqi qala Allah Subhanahu wa taala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami inginkan dengan nutuk adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang kelima ini beliau terangkan bahwa ada ayat dan ada hadis yang itu bisa dikhususkan pendalilannya dengan apa? Dengan qiyas. Bisa dikhususkan pendalilannya dengan qiyas. Baik, kita beri contoh dari ayat. Ayat misalnya Allah firman az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah setiap dari keduanya 100 kali cambukan. Ya, 100 kali cambukan. Jadi cambuk berapa kali? 100 kali. Datang ayat yang lain. Ya. Jadi ini ayat dia umum ya. Datang ayat yang lain, ayatnya umum, menjelaskan setiap pezina, apakah dia merdeka maupun tidak merdeka. Ya. Kalau konteks ayat, dia merdeka maupun tidak merdeka, dicambuk berapa? 100 kali. Tapi datang ayat yang lain menjelaskan bahwa ayat yang pertama itu bukan semua orang yang dimaksud, tapi itu orang yang merdeka saja. Karena di ayat yang lain diterangkan tentang budak, fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Kalau budak-budak perempuan itu melakukan perbuatan zina, maka mereka mendapatkan 1/2 dari hukuman yang diterima oleh apa? Perempuan yang merdeka. Ya, jelas ya? Berarti ayat yang pertama
Iya. Ini ditaksis oleh ayat yang kedua. Ini contoh apa ini? Taksis ayat dengan apa? Ayat. Ini bukan contoh yang kita maksudkan, kias. Baik. Mungkin Anda bertanya, mana kiasnya? Ya. Sekarang kan di dalam ayat yang diterangkan budak perempuan. Jadi kalau budak perempuan berzina, dia mendapatkan 1/2 dari apa? Hukuman perempuan yang apa? Perempuan yang merdeka. Perempuan yang merdeka dicambuk 100 kali, berarti budak yang berzina dicambuk berapa? 50 kali. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang berzina itu budak laki-laki? Berapa dia dapat? Ya. Kalau laki-laki yang merdeka 50. Kalau laki-laki yang merdeka dicambuk berapa? 100 kali, sama dengan perempuan yang merdeka. Ya. Sekarang nas yang ada cuma apa? Budak perempuan saja dicambuk 1/2. Kalau budak laki-laki bagaimana? Ya. Maka di sini dikatakan dikiaskan. Sama. Dikiaskan. Jelas ya? Dikiaskan. Karena apa? Karena sama-sama budak. Karena itu budak laki-laki juga dicambuk berapa? Dicambuk 50 kali. Kalau budak laki-laki. Jelas sampai sini? Baik. Sisa di dalam masalah taksis dengan kias ini ada 3 pendapat di kalangan ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka berkata bahwa tidak boleh sama sekali Al-Quran dan hadis ditaksis dengan kias. Iya, ditaksis dengan kias. Sebab Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum dari kias. Kok bisa ditaksis? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka berkata boleh secara mutlak mentaksis dengan kias. Sebab kias adalah hujjah dan boleh dipakai. Dan pendapat yang ketiga mereka merinci. Pendapat yang ketiga, ya, sebab kias itu ada 2 macam. Ada kias yang mansusah, ya, jadi nas kiasnya ada di dalam nas. Dia disebut sebagai illah, sebagai kias karena ada nasnya. Dan yang kedua ada kias yang tidak ada nasnya. Kalau ada nasnya, maka ini boleh dipakai sebagai apa? Mukhassis, pengkhusus. Kalau tidak ada nasnya maka tidak boleh. Dan pendapat yang ketiga ini insyaallah taala yang lebih kuat. Pendapat yang ketiga yang apa? Yang lebih kuat. Jadi dilihat kalau kiasnya itu ada nasnya, memang diambil dari ayat Al-Quran, ya, maka dikatakan boleh dikiaskan. Tapi kalau tidak ada nasnya, ya, tidak ada nasnya, maka di sini dikatakan tidak boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai mukhassis. Ya, selesai sudah ya pembahasan tentang apa namanya? At-taksis. Iya, ini termasuk sekali lagi termasuk pembahasan-pembahasan yang paling penting di ilmu usul fikih. Nah, ya di sini ada beberapa hal yang perlu saya terangkan. Ya. Nah, yang pertama ada kaidah di kalangan ahli usul fikih. Bunyinya begini: al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang menjadi ukuran keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Bukan kekhususan sebab. Ada sebuah kejadian misalnya sebabnya khusus, tapi karena ketentuan nasnya umum, maka dia dipakai untuk apa? Dipakai untuk umum. Saya beri 2 contoh, satu dari Al-Quran, satu dari hadis, supaya jelas. Dari Al-Quranul Karim, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salat liduluki syams طرفي النهار أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Tegakkanlah salat di 2 ujung siang dan tegakkanlah salat dari malam hari. 2 ujung siang maksudnya itu adalah salat apa namanya? Salat zuhur, salat asar. Ya, ini ujung siang yang pertama. Ujung siang yang kedua salat maghrib. Dan di malam hari adalah salat subuh dan salat isya. Jelas ya? Tegakkanlah salat. Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu menghilangkan apa? Kejelekan. Ini kalimat. Sungguhnya kebaikan menghilangkan kejelekan. Ini apa ini? Umum atau khusus? Ini umum. Jelas ya? Antum tahu sebab turunnya ayat ini apa? Sebab turunnya ayat ini dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, seorang lelaki datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya mencium seorang perempuan." Iya. Dia ingin mengetahui apa dosanya atau apa kafaranya kalau dia mencium seperti itu. Maka Nabi membacakan ayat.
Ya, sisi pendalilan dari ayat innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Ya. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ya, aliyah hadihi, apakah tuntunan ayat ini hanya untuk saya? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman amila biha min ummati. Bahkan ayat ini untuk siapa yang berbuat seperti itu dari umatku. Di riwayat yang lain di Sahih Muslim, bal linnasi kafatan, bahkan untuk seluruh manusia. Maka ini dalil kaidah ya. Dalil kaidah bahwa al-ibrah bi umumil lafaz, la bi khususis sebab. Ya, memang sebabnya ayat ini turun untuk laki-laki yang mencium ini. Tapi karena konteks ayat umum, maka apa saja dari perbuatan kebaikan itu bisa menghilangkan apa? Menghilangkan kejelekan. Contoh lain dari hadis. Iya, ada seorang yang datang kepada Nabi bertanya. Dia berkata, ya Rasulullah, kami mengarungi lautan. Iya. Dan kami tidak membawa air kecuali sedikit. Iya. Tidak membawa air kecuali sedikit. Apakah kami boleh berwudu dengan air yang sedikit ini? Apakah kami boleh berwudu dengan air yang laut? Dengan air laut? Kalau dia pakai air sedikit kan habis air minumnya. Apakah boleh berwudu dengan air laut? Ini pertanyaan penanya mengarah kepada hal yang khusus. Jelas ya? Tapi Nabi menjawab jawaban dengan jawabannya apa? Ya. Jawabannya umum. Jadi tidak boleh dikatakan sababul wurudnya khusus dan jawabannya adalah apa? Umum. Sebab al-ibrah apa? Bi umumil lafaz la bi khusus as-sabab. Sebab wurudnya memang khusus. Tapi sabda Nabi, beliau berkata, huwal ma'u huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Itu jawaban beliau. Air laut itu mensucikan airnya dan bangkainya halal. Jadi kalau airnya mensucikan, dia boleh dipakai bersuci di keadaan apapun, walaupun airnya banyak. Padahal sebabnya di sini dia bertanya karena airnya apa? Karena airnya sedikit. Tapi keumuman lafaz lebih dipakai. Karena itu hukum yang dipetik dari hadis, air laut itu boleh dipakai bersuci kapanpun, walaupun ada air apa? Air tawar. Jelas sampai sini? Baik. Ini hal yang pertama yang ingin saya terangkan. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya terangkan di sini. Ya. Asalnya kalau ada mukhassis, kalau ada kitab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu asalnya dia berlaku umum. Itu asal. Kalau Nabi berkata menjelaskan ada kitab dari syariat dari ayat maupun hadis, asalnya berlaku umum kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Kecuali kalau ada dalil yang apa? Yang mengkhususkan. Nah, baik. Kemudian yang ketiga yang perlu saya ingatkan, lafaz umum itu mencakup seluruhnya, laki-laki dan apa? Perempuan. Laki-laki dan perempuan. Kecuali kalau ada dalil yang mentakhir bahwa yang diinginkan laki-laki atau yang diinginkan perempuan saja. Jadi kalau asalnya ada lafaz umum, maka lafaz umum itu untuk siapa? Untuk laki-laki dan perempuan. Kecuali kalau ada takhir khusus menjelaskan bahwa itu dikhususkan untuk laki-laki atau dikhususkan untuk apa? Untuk perempuan. Ya, dikhususkan untuk perempuan. Baik. Ini beberapa ketentuan ya dalam pengkhususan yang penting saya jelaskan di sini. Ya. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Insyaallah taala kita akan sambung setelah sholat maghrib. Ini pembahasan setelahnya tidak terlalu berat ya, kecuali pembahasan kias. Pembahasan kias penting untuk banyak dicermati. Ya, saya berharap mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam 3 pertemuan lagi atau 4 pertemuan lagi. Baik. Saya kira cukup dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.